Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bella Afrisilia dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum semester 6. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diajar oleh Ibu Eriska. Baik, di sini saya akan memaparkan eh, beberapa pemahaman materi tentang hukum perdata internasional. Baik, di sini ada perbedaan hukum privat dan hukum publik. Dalam sistem hukum, terdapat pembagian besar antara hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau hukum perdata yaitu di mana menitik beratkannya pada pengaturan hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya dalam kedudukannya yang sejajar di mana kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan perorangan. Sebaliknya, jika jika tadi hukum privat itu mengatur pada kepentingan perseorangan, maka hukum publik ini yaitu mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya atau antar lembaga negara. Di sini negara bertindak sebagai penguasa yang melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas. Nah, perbedaan ini juga sangat krusial karena menentukan jenis sanksi dan prosedur peradilan yang akan ditempuh. Jadi tadi hukum privat itu mengatur kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya lebih luas lagi. Selanjutnya, di sini ada perbedaan HPI atau Hukum Perdata Internasional dengan Hukum Internasional. Nah, meskipun yang kita dengar itu sama-sama menyandang istilah internasional, tetapi keduanya ini memiliki ranah yang sangat berbeda. HPI atau Hukum Perdata Internasional merupakan bagian dari hukum nasional masing-masing negara yang mengatur hubungan hukum perdata antar individu yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu sistem hukum negara. Misalnya, itu dalam pernikahan beda negara. Nah, sedangkan hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara sebagai subjek hukum utama, organ internasional, serta kedaulatan wilayah. Jadi singkatnya itu HPI, Hukum Perdata Internasional itu berurusan dengan kepentingan individu lintas batas. Nah, sementara hukum internasional itu berurusan dengan kepentingan negara secara global. Jadi kalau HPI itu berurusannya dengan kepentingan individu, tetapi lintas batas atau beda negara, sedangkan hukum internasional itu berurusan dengan kepentingan negara secara global. Nah, di sini ada pengertian hukum perdata internasional atau yang kita kenal dengan HPI. Nah, HPI ini juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan hukum nasional. Mana yang harus diterapkan apabila suatu hubungan hukum itu mengandung unsur asing. Hmm. Nah, unsur asing ini bisa berupa kewarganegaraan, tempat tinggal, atau lokasi eh, benda yang berada di luar negeri. Penting untuk diingat bahwa HPI ini juga itu sering disebut sebagai hukum penunjuk atau hukum perselisihan karena ia itu tidak memberikan jawaban secara langsung
atas substansi sengketanya, melainkan menunjukkan sistem hukum negara mana nih yang paling berhak memutus perkara tersebut. Jadi di HPI ini juga eh, kita bisa lihat bahwa ada unsur asingnya itu nggak hanya dari negara kewarganegaraannya saja, bisa jadi tempat tinggalnya atau lokasi benda yang berada di luar negeri itu. Jadi, dan HPI ini juga kan sering disebut sebagai hukum penunjuk, di mana ia itu ditunjuk menunjukkan sistem hukum negara mana nih yang paling berhak untuk memutuskan suatu perkara. Itu. Nah, di sini ada mekanisme titik taut atau titik Bartalian. Nah, dalam sengketa menyelesaikan perkara HPI, hakim atau praktisi hukum itu harus menggunakan alat analisis yang disebut sebagai titik taut. Nah, titik taut adalah sekumpulan fakta atau keadaan yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan suatu tempat atau sistem hukum tertentu. Nah, mekanisme ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu menentukan apakah perkara tersebut itu benar-benar perkara HPI. Ini biasanya disebut dengan tahap primer. Lalu yang kedua, ini menentukan hukum nasional mana yang akan digunakan untuk mengadili perkara tersebut. Nah, ini yang disebut dengan tahap sekunder. Jadi ada dua tahap. Yang pertama ada tahap primer, yang kedua ada sekunder. Nah, di sini ada analisis titik taut primer. Nah, tadi kan ada dua tahap. Yang pertama kita bahas tentang titik taut primer. Titik taut primer ini adalah faktor-faktor yang menciptakan hubungan HPI. Nah, tanpa adanya titik taut primer ini, suatu perkara hanyalah perkara perdata domestik biasa. Contoh nyatanya dari titik primer ini meliputi perbedaan kewarganegaraan. Misalnya, orang Indonesia menikah dengan orang Jepang. Nah, domisili ini pihak yang bersengketa tinggal di negara berbeda atau bendera kapal. Peristiwa hukum terjadi di atas kapal yang terdaftar di negara asing. Nah, titik taut primer juga berfungsi sebagai pintu masuk untuk mengklasifikasikan sengketa ke dalam ranah internasional. Jadi, titik taut primer ini yang menciptakan hubungan HPI. Contohnya tadi ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang. Eh, itu sudah beda negara. Jadi domisilinya pun pihak yang bersengketa itu tinggal di negara yang berbeda. Tuh. Terus ada yang kedua, ini ada analisis titik taut sekunder. Tadi itu ada titik taut primer tentang kewarganegaraan. Yang kedua ini ada titik taut sekunder. Nah, setelah sebuah perkara dipastikan sebagai perkara HPI melalui titik taut primer, maka digunakannya titik taut sekunder untuk menentukan hukum mana yang berlaku atau yang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ada beberapa asas dalam titik taut sekunder. Ini ada beberapa yang saya cantumkan. Yang pertama ada lex situs, sebenarnya banyak. Ya, adalah hukum yang berlaku adalah tempat benda tetap itu berada. Yang kedua ada lex loci contractus. Jadi adalah hukum di tempat perjanjian ditandatangani. Yang ketiga ada lex loci locutionis. Hukum di tempat perjanjian dilaksanakan. Terus ada pilihan hukum, hukum yang secara sengaja dipilih oleh para pihak di dalam kontrak mereka. Jadi di sini tuh ada beberapa asas ya. Sebenarnya banyak, tetapi yang dicantumkan hanya beberapa saja. Berarti lex situs ini hukum yang berlaku adalah tempat benda tetap itu berada. Terus ada lex loci contractus di mana hukum itu di tempat
perjanjian ditandatangani, itu menjadi penyelesaian perkara HPI. Terus ada lex loci, law solutionis, di mana hukum di tempat perjanjian yang dilaksanakan. Nah, ini ada implementasi dalam contoh kasusnya. Kita ambil dari contoh kasus ini. Sebagai gambaran praktis, mari kita lihat sengketa merek IKEA. Dalam kasus ini, perkara asal Belanda, Inter IKEA System by Fit, ini menggugat perusahaan lokal Indonesia. Titik taut primernya ditemukan pada perbedaan kewarganegaraan dan domisili antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya, melalui titik taut sekunder, hakim menetapkan asas lex loci delicti, di mana hukum tempat terjadinya perbuatan, atau dalam konteks merek adalah tempat pendaftaran dan perlindungan merek, yaitu Indonesia. Alhasil, meski salah satu pihak adalah entitasnya itu asing, maka hukum yang digunakan untuk memutusnya adalah UU merek Indonesia. Kita, kita ambil contohnya ini, ya, ada perusahaan asal Belanda, walaupun entitasnya ada salah satunya itu asing, yaitu dari Belanda, Inter IKEA. eh di sini kita tahu dong titik taut primernya ditemukan perbedaan kewarganegaraan dan domisili Belanda dengan Indonesia. Tetapi karena kita tadi titik taut sekunder itu ada beberapa asas, kita mengambil asas lex loci delicti, di mana hukum itu tempat terjadinya perbuatan. Karena kayak ini, dalam konteks merek ini ada pendaftarannya di pelindungannya yaitu Indonesia, maka hukum yang digunakan juga untuk memutuskan itu dari UU merek Indonesia. Seperti itu di dalam implementasinya. Nah, sini ada kesimpulan setelah kita tadi bahas tentang HPI, apa perbedaannya hukum publik dan hukum privat, lalu ada hukum perdata internasional itu apa, terus ada titik taut, pertalian, ada titik taut primer, sekunder, lalu tadi ada langsung contoh kasus juga mengenai eh, HPI, dalam menangani HPI, perkara HPI itu bagaimana. Kita masuk pada sebuah kesimpulan. Saya juga sebagai mahasiswa hukum memahami HPI itu bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban akademis saja, melainkan kebutuhan mendasar di era globalisasi. Nah, batas antar negara yang semakin kabur dalam aspek ekonomi dan sosial ini menuntut kita untuk mampu menentukan yurisdiksi dan hukum yang adil bagi para pihak. Pemahaman yang matang mengenai sel-sel hukum, titik taut, dan pilihan hukum akan menjadi fondasi kuat dalam praktik hukum di masa depan, terutama dalam menangani transaksi komersial internasional maupun sengketa perdata lintas batas. Nah, juga ini API juga sebagai eh, apa ya, kebutuhan yang mendasar juga bagi praktisi hukum di masa depan untuk menangani eh, transaksi komersial internasional, supaya kita bisa menangani sengketa lintas batas secara adil dan juga bisa menjadi bekal dan fondasi yang kuat untuk menangani praktik hukum di masa depan, khususnya dalam transaksi komersial internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi eh, kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.